Shalom, ada di sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Masih belum semangat. Sekali lagi kakak sapa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak yakin, semua juga guru sekolah minggu yakin, semuanya pasti sehat-sehat. Dan tetap jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Semua siapkan hatinya, duduk yang manis. Jangan colek-colek adik-adiknya, yang ada adiknya, tapi siapkanlah hatimu dan tetap berfokus untuk mengikuti ibadah. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Kita panggil musiknya. Musik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Semua anak-anak ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa, diikuti doa kakak ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari ini, untuk pagi hari yang cerah ini. untuk pagi hari yang cerah ini. Kami tetap merasakan napas kehidupan. Kami tetap merasakan nafas kehidupan. Bapa di surga yang baik, Bapa yang surga yang baik, sebentar lagi sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati, Kiranya Engkau berkati mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Inilah doa kami, Inilah doa kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu masih ada sukacita? Masih. Nah, kalau bersukacita harus semangat ya. Tidak boleh adik-adiknya jangan nangis ya. Diikuti ibadahnya dengan baik ya. Nah, adik-adik sekolah minggu kita ada lagu baru. Nah, dalam bahasa Afrika. Nah, kakak akan ajarkan sebentar, didengarkan ya. Ada gerakannya juga. Bisa dibantu kakak ke sekolah minggu dengan Ina gerakannya ya. Dengarkan ya. Nanjelana lola toko tambola malembe toko tambola. Nanjelana lola
toko tambola malembe, malembe toko tambola, malembe, malembe, malembe toko tambola, malembe, malembe, malembe toko tambola. Nah, itu bahasa Piranya. Bahasa Indonesia juga akan seperti itu nadanya. Bisa kan adik-adik sekolah minggu? Bisa dong. Karena sudah bisa, kita panggil musik kita. Musik. Angela Nalola toko tambola malembe, malembe toko tambola. Angela Nalola toko tambola malembe, malembe toko tambola. Malembe, malembe, malembe toko tambola. Malembe, malembe, malembe toko tambola. Selama kita berjalan di jalan Tuhan, pengharapan bagi dunia. Selama kita berjalan di jalan Tuhan, pengharapan bagi dunia. Berjalan, berjalan, berjalan di jalan Tuhan. Berjalan, berjalan, berjalan di jalan Tuhan. Angela Nalola toko tambola malembe, malembe toko tambola. Angela Nalola toko tambola malembe, malembe toko tambola. Malembe, malembe, malembe toko tambola. Malembe, malembe, malembe toko tambola. Selama kita berjalan di jalan Tuhan, pengharapan bagi dunia. Selama kita berjalan di jalan Tuhan, pengharapan bagi dunia. Berjalan, berjalan, berjalan di jalan Tuhan. Berjalan, berjalan, berjalan di jalan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, dan ditundukkan kepalanya. Di dalam nama Allah Bapa, dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masih. Kalau jadi anak Tuhan harus semangat, harus tetap tersenyum. Nah, saat ini kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Pujian yang berjudul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Nah, kita panggil musik kita. Musik. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, titah pada hari Minggu ini yaitu titah yang ke-9. Yo, semuanya pasti masih ingat titah yang ke-9. Secara khusus ya, baru-baru ini horong kecil baru menghafalnya. Jangan lupa ya, mari kita sama-sama mengucapkan titah ke-9 secara bersama-sama dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita mengucapkannya 1, 2 ya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat yang ke-9. Sekarang mari kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa tadi titanya? Titah yang ke-9, yaitu jangan engkau berdusta. Nah, berarti di sini adik-adik semua juga harus dijaga. Kalau sudah namanya jangan berdusta, bukan hanya mulut juga. Nah, tangannya, kakinya, maupun lehernya, cara melihat, terkhusus tadi mengucapkan. Nah, semuanya harus dijaga. Berarti jaganya gimana? Selalu tetap ingat Tuhan, biar itu semua dijauhkan dari kita. Yang tidak baik selalu jauh dari kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Pujian, Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita panggil musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Epistel atau ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba anak sekolah minggu buka Alkitabnya. 1 Yohanes 1. Sudah dapat? Ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1
ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, firman Tuhan ini dihafalkan. Diapain? Dihafal ya. Setelah dihafal, dibuat videonya, dikirimkan ke guru sekolah minggunya. Ini menjadi tugas untuk minggu ini. Sudah? Dikerjakan ya, Nak ya? Iya, Inang. Iya. Mari melipat tangannya dan menutup matanya dan ditundukkan kepalanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, anak sekolah minggu masih tetap bersuka cita? Masih bersuka cita. Iya, kakak yakin juga semua pasti bersuka cita. Nah, kita mau angkat lagu pujian dari Kidung Pujian, Mata Tuhan Melihat. Kita panggil musik. Musik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat ya, anak-anak. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita atau pengakuan iman rasuli. Semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya, kita akan mengaku iman kita. Aku percaya, 1, 2 ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan Alkitabnya, siapkan juga hatinya, duduk yang bagus. Kita mau angkat lagu pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi sambil menundukkan kepala. Kita panggil musik kita. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk sebelum membaca firman Tuhan. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Yohanes 1 Yohanes 1 ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita pada hari Minggu ini yaitu cuci hati, menyucikan diri. Artinya bukan hanya cuci tangan seperti pada saat ini protokol kesehatan, tetapi cuci hati dan menyucikan diri sangatlah perlu. Inang mau bertanya kepada adik-adik, adakah di antara kamu yang mengatakan bahwa saya tidak berdosa? Adakah di antara kamu yang pernah mengatakan bahwa kamu tidak berdosa? Atau yang kedua, siapakah yang di antara kalian anak yang mengaku bahwa kamu adalah anak yang berdosa? Tahu arti dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di dalam ayat 8 ini dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, artinya di sini bahwa sebenarnya kamu adalah anak-anak yang tidak luput dari dosa. Kita adalah anak dan manusia pasti pernah berdosa, pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Ayo, siapa yang pernah berbuat salah? Inang pernah berbuat salah dan bahkan sering juga berbuat salah. Dan Inang mengakui kesalahan itu. Misalnya seperti ini, apa-apa saja dosa itu, apa-apa saja kesalahan kita itu. Melawan orang tua, tidak mau mendengar nasihat orang tua, malas belajar, malas berdoa, menyontek kalau ujian, tidak mau mengerjakan PR-nya di rumah, menghina temannya, jahil, mencuri, mengucapkan kata-kata kotor, membuli teman, berbuat kasar, berbohong, berdusta, menipu orang, menipu temannya, dan bahkan menipu diri sendiri. Nah, anak-anak harus menyadari kesalahan-kesalahan itu. Kamu harus menyadari kesalahan-kesalahan apa yang kamu perbuat.
Jangan sampai kamu merasa benar. Jangan sampai kamu merasa tidak bersalah. Ketika kamu melakukan kesalahan, ketika kamu melakukan perbuatan jahat, ketika kamu merasa tidak bersalah, ketika kamu merasa benar melakukan kesalahan itu, maka kamu tidak akan menyadari bahwa kamu telah berdosa. Nah, ini sangat penting adik-adik ya. Kamu harus menyadari kesalahanmu. Kamu harus menyadari kelemahanmu. Kamu harus menyadari kekuranganmu. Ketika kamu tidak menyadarinya, jadinya kamu menyatakan dirimu selalu benar. Jadinya kamu berkata bahwa kamu tidak berdosa. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya kamu menipu diri sendiri. Itu namanya membohongi diri sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada pada dirimu. Firman Tuhan itu tidak ada di dalam hatimu. Itu ketika kamu tidak pernah menyadari kesalahanmu. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan firman ini dalam ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang diminta dari firman ini kepada kamu semuanya? Yang diminta oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa kamu sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama ingat baik-baik ini, harus mengaku dosa-dosa. Artinya di sini ada akui. Pernahkah kamu mengakui dosamu? Pernahkah kamu mengakui kesalahanmu terhadap orang tuamu? Ma, aku sudah salah. Pak, aku sudah salah. Saya minta maaf kepada mama. Saya minta maaf kepada bapak karena saya sudah bersalah kepadamu. Atau sebaliknya, kamu membohongi. Bahkan kamu menyembunyikan kesalahanmu. Bahkan kamu menyembunyikan dosamu. Jangan sembunyikan kesalahanmu. Tidak boleh. Sepandai-pandainya tupai berlari, pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya kamu menyembunyikan kesalahanmu, menyembunyikan dosamu, pasti akan ketahuan. Sepandai-pandainya kamu menyembunyikan buah nangka, pasti akan tercium juga. Jadi jangan tunggu ketahuan dulu baru diakui kesalahannya. Jangan tunggu kedapatan dulu baru diakui kesalahannya. Jangan dulu ketahuan dulu kamu mencuri baru kamu mengakuinya. Tetapi harus mengakui kesalahan, harus menyadari kesalahan, dan harus meminta maaf kepada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya. Baik itu kepada teman, baik itu kepada guru, baik itu kepada orang tua, bahkan kita juga bersalah kepada diri sendiri. Harus minta maaf. Harus minta maaf kepada teman, harus minta maaf kepada guru, harus minta maaf kepada orang tua apabila kamu melakukan kesalahan. Dan minta maaf itu ketika kamu sudah menyadari kesalahanmu itu. Kepada siapa saja kita melakukan kesalahan, dan apa saja yang kita perbuat. Terlebih juga mengaku dosa. Mengaku kesalahanmu kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Kita harus datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kita, supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita, dan kita menyatakan, ya Tuhan Allah, saya telah berdosa.
Ya Tuhan Allah, saya telah berbohong dan ampunilah saya. Ya Tuhan Allah, saya mengaku kesalahan saya. Saya mengaku perbuatan-perbuatan saya kepada teman saya, kepada guru saya, kepada orang tua saya. Ampunilah aku ya Tuhan. Lalu bagaimana? Apakah Allah akan mengampuni kita? Ya. Saya katakan dalam firman ini, ya, Allah akan mengampuni. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab Ia adalah Allah yang setia dan adil. Oleh sebab itu, kita dan kamu harus mengakuinya dengan tulus hati, mengakuinya dengan jujur, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dikurang-kurangi. Itu ya, yang pertama harus mengakui. Yang kedua, yakin bahwa dosamu akan diampuni. Apakah kamu yakin ketika kamu datang kepada Tuhan ingin supaya kamu dicucikan, supaya hatimu disucikan, supaya kamu disucikan oleh Tuhan? Ya. Sekarang kalau kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan, apakah kita akan mengulangi kembali perbuatan jahat itu? Tidak. Tuhan tidak suka seperti itu. Kalau kita sudah menyadari kesalahan kita, misalnya kita mencuri, lalu kita menyadari kesalahan kita, lalu kita minta maaf kepada orang, kepada teman kita, lalu kita minta maaf dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kemudian besoknya kamu ulangi lagi perbuatan jahatmu itu. Demikian? Tidak. Kalau kita sudah mengakuinya dan menyadari kesalahan itu, jangan lagi lakukan kesalahan yang sama. Tidak boleh lagi bahkan melakukan kesalahan yang banyak lagi. Harus ada perubahan. Harus ada pertobatan. Harus ada pertobatan, harus ada perubahan, harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jangan diulangi lagi. Tidak boleh. Nah, ingat baik-baik. Tadi lagu pujian kita yang pertama dikatakan harus berjalan di jalan Tuhan, supaya kita tetap berjalan dan bekerja, berbuat sesuai yang dikehendaki Tuhan. Kemudian di dalam lagu kita tadi, anak Tuhan tidak boleh bohong, anak Tuhan tidak boleh nakal, anak Tuhan tidak boleh malas, anak Tuhan tidak boleh mencuri. Ingat ya. Kemudian dikatakan, ingat mata Tuhan selalu melihat apa yang kamu perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, selalu Tuhan melihatnya dari surga. Oleh karena itu, lagu kita nantinya setelah khotbah ini yaitu tentang dosa. Jangan lakukan. Dosa itu tidak boleh kita perbuat. Yesus tidak suka. Tetapi mari lakukan semua firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Jauhi pelanggaran, janganlah mencuri, janganlah berbohong, karena itu semuanya dosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Engkau telah menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, yaitu darah Yesus yang tercurah di kayu salib, yang telah menyucikan kami. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami sudah dibebaskan, kami sudah disucikan oleh kuasa darah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengampunan-Mu. Kiranya Engkau yang mengajari kami, semua anak-anak sekolah minggu, supaya setiap perbuatannya, supaya setiap kelakuannya dan pekerjaannya dimanapun, baik ketika bermain, baik ketika sekolah dan juga di rumah, apapun juga Tuhan, supaya mereka mengakui bahwa mereka adalah anak-anak yang penuh dosa dan banyak kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu supaya anak-anak-Mu menyadari seluruh
kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang mereka perbuat, dan supaya mereka mengakuinya dengan jujur kepadamu dan meminta maaf kepada temannya apabila mereka berbuat jahat, kepada gurunya apabila mereka melanggar peraturan di sekolah, dan kepada orang tuanya apabila mereka melakukan kesalahan terhadap orang tuanya. Kiranya Engkau yang memberikan pengampunan kepada kami Tuhan, terlebih juga untuk mengakui dan menyadari kesalahannya dan mau melakukan perubahan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ketika mereka di rumah maupun di mana saja. Berkati setiap studi mereka Tuhan. Kau memberikan hikmat dan kekuatan kepada mereka, serta kepintaran yang daripadamu. Berkati orang tua mereka Tuhan, berikan kesehatan dan juga berkat-berkat yang daripadamu, supaya mereka boleh bersuka cita di rumah mereka masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan dengan inang pendeta kita. Setiap firman yang disampaikan dengan pendeta kita tadi jangan hanya didengarkan saja ya adik-adik, tapi dilakukan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita panggilkan musik kita. Musik. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Marilah kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.